Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak. Salam, salam, salam. Salam ya. Selamat malam, Iya, Arka. Malam, selamat. Selamat malam, Elo. malam, Kak. Oke. Gimana kabar hari ini? Baik, 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 baik. Sehat ya. Sehat, sehat. Tom. Oke, semangat. Semangat. Mantap. Oke. Kita pertemuan pertama nih ya di pelajaran AI. Wah, sepertinya teman-teman udah siap banget nih mau belajar AI nih. Tapi kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu di pertemuan pertama ini. Nanti harusnya ini ada 4 anak, cuma baru 2. Yang 2 lagi belum tahu nih nggak respon di grup soalnya. Nah, teman-teman, eh, sesi pertama awal ini kita kenalan dulu satu sama lain. Kenalannya singkat aja, paling nanti dari saya dulu. Boleh, enaknya panggil apa nih? Kakak apa Mister atau Mister, Mister. Mister, ah kalau aku Mister. Mister boleh. boleh Mister. Biar kerenan dikit kayak orang kayak orang luar. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Rohim, boleh kalian panggil Mister Rohim. Nah, ini belum diganti namanya nih. Aba Aiza tuh nama anak saya Aiza, jadi Aba itu artinya bapak. Oh, Nah, ini Mister Rohim. oh, Mister. Oke. Nama saya Abdul Rohim, boleh panggil Mister Rohim. Di Oke. sini mengajar di Algonova sebagai tutor. Ah, kursnya ada 3, 4, ada 4. Mengajar visual programming, mengajar digital literasi, mengajar desain grafis, dan ini ngajar AI ya untuk teman-teman sekalian. Nah, tentunya kalian bertanya, eh apa namanya? Saya ini lulusan dari mana gitu kan? Lulusan Hmm. kuliahnya dari S1-nya di Budi Luhur, Universitas Budi Luhur Jakarta, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Terus alhamdulillah kemarin belum lama sudah menyelesaikan juga studi S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusannya Teknologi Pendidikan. Nah, kegiatan saya sehari-hari mengajar di sekolah dan setelah ini itu juga mengajar di rumah dan juga mengajar di Algonova ini. Terus eh, kehidupan sudah berkeluarga, sudah punya istri dan punya anak. Anak ada sudah punya anak 3. Terus kesibukan lain ya paling suka ikut kegiatan-kegiatan di kegiatan sosial ya, kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, mungkin itu aja singkat aja perkenalan dari saya selaku tutor. Nanti teman-teman kita belajar bareng ya di sini. Mungkin sebagian kalian udah ada yang tahu tentang AI, tapi mungkin perlu pengarahan. Ya, nanti kita belajar bareng. Oke, sekarang kenalan singkat dulu dari siapa nih? Arka deh. Halo, nama saya Arka. Nah, Arka Video Pratama, tapi bisa dipanggil Arka nama pendeknya. Saya Hmm. hobinya sepak bola. Oke, hobi sepak bola. Usia berapa? 13. Wow, mantap. Usia 13, kelas 1. 7, kelas Iya, 1 SMP. iya 1 SMP betul. Oke. Sekolahnya di mana? Di SDA, SDA. SDA apa tuh? SDH Nama. Sentul, Sentul. Oh, Sentul. Ya, Singkatannya dari apa SDH tuh? Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan. Oke. Ah, harapannya nanti belajar di Algonova apa nih bisa apa nih? Bisa progres tentang program sama teknologi. Oke, good job. Sebelumnya sudah pernah belajar teknologi atau sudah pernah ada pengalaman belajar komputer? Pengalaman teks sama beberapa teks dari komputernya dan diajarinnya. Oh gitu. Di sekolah ada pelajaran komputer? Ada IT. Oh itu ya, TK ada ya. Oke, sip. Nanti kita bisa kembangin lah. Oke, thank you Arka. Selanjutnya, Elo. Nama saya Muhammad Raftari Ferrellola, dipanggil Elo, umur 15 tahun, sekolah di SMP 38 Bekasi. Hmm, Saya mengikuti Algonova biar bisa bekerja di AI, mungkin lembaga AI gitu. oke, keren, mantap. Hmm. Kelas berapa tadi SMP-nya? 9, kelas 3 SMP, kelas 9. Oke, kelas 9, mantap. Sudah pernah pengalaman belajar komputer?
Sudah pernah belajar front end dulu. HTML, bahasanya HTML, CSS, sama JavaScript. Wow, keren. Mantap. Itu belajar otodidak apa Enggak dari mana les. belajar? Oh, les. Iya. Sampai lulus atau gimana? Enggak sih, baru ya sebenarnya udah lumayan jauh, cuman nggak sampai lulus gitu. Enggak sampai Soalnya lulus. gurunya juga sibuk, udah Oh kerja gitu. juga. Itu privat. Privat Ah, atau di betul. oh Privat. privat. Berarti memang sudah ini ya, sudah tertarik dengan dunia teknologi ya, dalam dunia coding ya. Iya, Oke, eh, ini berarti teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu deh. Semoga dimudahkan dalam belajarnya, oke. iya. Ya, Amin. berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mantap. Nah, hari ini saya coba share screen dulu materi kita. Pasti kalian sudah familiar dengan teknologi yang ada saat ini. Nanti eh, kalau slide-nya agak dipercepat nggak apa-apa karena sebagian perlu ada penjelasan, sebagian bisa di skip juga. Oke, kita pertemuan pertama ini teman-teman di pelajaran AI kita akan sama-sama mengenal dulu ya, mengenal jaringan generatif, model bahasa. Generatif teman-teman. Jaringan generatif. Jaringan itu apa? Generatif apa artinya? Coba singkat. Jaringan generatif. Kalau jaringan apa jaringan? Jaringan tuh kayak saling menghubungkan gitu nggak sih? Apa sih namanya? Oke. Hmm. Saling menghubungkan ya, boleh. Ah, Iya, terus betul betul. Oke, good job, bagus ya. Kalau generatif, oke nggak apa-apa. Belum belum ketemu bahasa yang pas ya kan? iya, belum Nah, ketemu oke. bos. Oke, sekarang tadi kenalan sudah ya. Nama saya tadi sudah ada. Ada Elo, nama panjang apa? Muhammad apa? Muhammad Rafter Riverelo dipanggil Elo. Oh, Muhammad Rafter Riverelo. Oke. Riverelo Iya. artinya apa tuh ya? Riverelo tuh sungai Elo. River sungai. Elo tuh kayak nama sungai di Oh, itu. oh gitu. Rivernya Heeh. sungai. Elonya apa? Hmm. Elo tuh nama sungainya. Oh, River Elo. Ada di Oke. Jawa Tengah tuh. Oh gitu. Di Jawa Tengah ada nama Sungai Elo. Di Magelang ya. Di Magelang. Oh gitu. Iya, terinspirasi dari nama itu ya. Mm-mm. Oke, kalau ah, tadi siapa? Arka. Arka itu ada Vido. Apa tadi? Vido. Vido. Pertama. Vido. Vido apa artinya Vido? Matahari pertama. Oh, Vido matahari pertama. Oh, Pratama itu pertama. Vido matahari. Ya, Kalau Arka artinya apa? harga matahari pertama maksudnya. Oh, Arka matahari pertama. Kamu anak pertama berarti ya? Ya, Oke. Nah, kita ini sih sebenarnya buat kalau yang belajar masih anak SD nih, kalau kalian udah SMP. Jadi intinya kita akan berselancar mengenal tentang dunia AI ya. Ini welcome ya, selamat datang di pelajaran cerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence ya. Nah, ada istilah intelijen. Intelijen itu nanti kalau kalian pelajari lebih dalam, eh, manusia itu dibekali dengan ini eh, kecerdasan majemuk, apa namanya bahasa itunya, bahasa itu. Jadi ada 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 bekal, ada potensi, ada bakat ya, bakat. Coba kalian paham nggak antara bakat sama skill? Bedanya apa? Bakat tambah skill ya. Iya, karena ini berkaitan nanti akan mengarah ke sana. Karena kan kita belajar tentang kecerdasan atau intelijen ya kan. Nah, Hmm. dalam diri manusia itu
memiliki eh, intelijen majemuk atau kecerdasan majemuk. Nah, itu kalau nggak salah ada 8 atau berapa saya lupa. Tapi ada banyak intinya. Nah, ada salah satunya itu yang kuat di bidang ini, yang di bidang lain lemah. Nah, sekarang pertanyaan saya, antara bakat sama skill kalian paham nggak bedanya apa? Belum paham, belum tahu. Tapi pernah pernah dengar ya kalimat bakat, Nah, pernah dengar kan? cuma apa Pernah. susah dijelasin bahasanya gimana gitu. Nah, oke, bahasa simpelnya itu bakat itu sesuatu yang alami, yang di yang yang ada atau terdapat pada seseorang, tapi dia belum terasah, belum nampak, belum jadi sesuatu yang wah gitu ya. Itu namanya baru bakat. Tapi kalau udah skill, skill itu adalah bakat yang diasah, yang terus-menerus dikembangkan, dilatih, didalemin, nah sampai jadilah skill. Nah, kalau kalau sudah jadi skill, itu bisa dibilang jadi ahlinya atau expert di bidangnya atau profesional di bidangnya. Nah, itu sesuatu dari bakat yang diasah menjadi skill. Skill itu udah jadi sesuatu yang terasah ya, gitu. Nah, hari ini tujuan kursus kita untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Tugas-tugas kita di sekolah, di kehidupan sehari-hari, ataupun sesuatu yang mau kita gali lebih dalam tentang edukasi ya, edukatif. Nah, terus kita akan pelajari juga nanti permainan teks, ada jaringan generatif, ada permainan papan sendiri. Ini nanti untuk kedepannya ya, ini cuma disampaikan di awal, biar kita tahu apa yang akan kita pelajari nextnya. Ya. Kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif, mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, dan mempelajari cara mempraktikannya. Kita akan membuat permainan teks yang berjalan pada mesin Twine dengan alur cerita, dialog, karakter, lokasi, dan suara yang unik. Kita akan membuat permainan papan sendiri, membuat produknya di Blender, dan mempresentasikannya. Kita akan belajar menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Oke. Nah, di AI kita bisa bikin apa? Bikin teks. Teks buat apa? Banyak. Bikin artikel, bikin tugas sekolah, bikin skripsi, bikin tesis. Tapi intinya AI itu tidak 100% kita ambil semuanya, teman-teman. Ya, kalau kita pakai AI untuk tugas-tugas yang sudah ada panduan, itu harus dicek ulang karena AI itu menyajikan masih mentah banget. Paham? Jadi untuk tugas-tugas yang ada panduan kita harus sesuaikan lagi dengan panduan. Terus bisa bikin apa? Grafis. Grafis itu gambar ya, teman-teman ya. Bisa bikin apa lagi? Suara, audio, video, objek 3D, kode, kode program atau coding, dan presentasi lain. Nah, oke, ini karena muridnya sedikit nggak apa-apa. Nah, ini peraturan-peraturan kalau muridnya banyak ya. Bisa kita harus tegakkan peraturan satu mikrofon, angkat tangan kalau mau bicara, timing yang tepat, apa kehadiran ya, kehadiran, terus saling membantu. Nah, sekarang coba jawab. Tadi, apa itu kecerdasan buatan? Dua kata, boleh satu kata, boleh dua kata. Coba. Kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Ayo, Arka, Elo. Singkat aja, nggak apa-apa. Nggak ada istilah salah benar kalau ini mah. Kecerdasan buatan ya. Iya. Eh, aku ada dua jawaban. Mm-mm. Boleh. Pertama, membuat teknologi atau meniru 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 orang AI gitu kalau ada dua gitu. Iya, bahasa simpelnya apa? Dua kata. Bisa tahu itu dong. Hmm. Hmm. Kecerdasan Apa ya? buatan, kecerdasan buatan. Teknologi. Kecerdasan buatan apa?
Elo sedang Teknologi, berpikir deh. teknologi kerja. Kecerdasan buatan, kecerdasan buatan. Seseorang itu kalau dibilang cerdas, sumbernya di mana? Ilmu. Iya nggak? Oh, Sumber ilmu atau sumber pengetahuan manusia itu letaknya di mana? di pikiran. Di otak, Nah, pikiran, di otak, di otak. betul. Jadi kecerdasan buatan itu ah, Tuh. bekerja seperti otak, teman-teman. Ya, berarti dua katanya adalah kecerdasan buatan adalah bekerja seperti otak. Itu aja cukup. Atau otak buatan, boleh. Kan kecerdasan itu identik dengan otak kan. Sumber pengetahuan adanya letaknya di kepala kita atau di otak kita. Jadi kecerdasan buatan itu adalah tadi apa saya bilang? Dua Kenapa? kata. Eh Tadi dua kata. yang di otak itu tadi. Ya boleh. Otak buatan boleh. Otak buatan ya. Nah, betul. Nah, ini dia tuh. Smart. Ada smart speaker, ada robot, ada chatbot, ada NPCS in video games. Nah, oke, ada teknologi, ada tugas intelektual. Coba baca. Elo baca. Kecerdasan buatan adalah. Kecerdasan buatan adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Teknologi, pembelajaran mendalam atau jaringan staf buatan, pembelajaran mesin, pemrosesan dan pembuatan bahasa alami. Hmm, Tugas intelektual, pengenalan atau suara dan gambar, klasifikasi, memprediksi, pengambilan, keputusan, pembuatan konten. oke, itu ya. Itu pembagian kalau teknologi dan tugas intelektual. Oke, lanjut. Nah, kita di pelajaran ini akan mencari tahu apa itu jaringan saraf buatan, bagaimana dia menciptakan hal-hal baru, dan apa saja yang ada di baliknya. Kemudian mencari tahu di mana kamu pernah menemukan jaringan saraf buatan sebelumnya, tetapi tidak menyadarinya. Dan kita berkenalan dengan alat yang sedang tenar atau yang sedang banyak dipakai, yaitu ChatGPT, dan menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Oke, targetnya ini ya, tiga pelajaran ini, tiga pencapaian ini ya. Oke, jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Coba lihat gambar siluet dua ini. Kalian paham ya, yang mana yang guguk, yang mana yang kucing ya. Iya. Oke, sekarang kalau kita tanya ke komputer, ke alat AI, dia akan mendeteksi ke kalau dia lempar gambar nih, kita lempar gambar ya, lempar gambar ini nih, dia akan menghasilkan arahnya kemana? Mengelompokannya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Kiri. Kalau dia ke kiri berarti dia anjing. berarti dia sudah paham membaca eh, Nah, bentuk siluetnya. Kita lihat ya. Anjing semak ini adalah salah satu anggota tertua di Oke, bentar. Kita membuat asumsi tentang objek baru berdasarkan contoh yang kita ketahui. Oke. Setiap objek dapat dikarakteristikkan berdasarkan pola elemen yang berulang. Oke. Dari bentuk tubuhnya, dari bentuk moncongnya. Oke. Sekarang kita pelajari tentang otak kita sebentar. Dalam dalam diri kita nih, dalam otak kita itu kan kita punya sumber informasi atau yang sering kita dengar ada 5 indera atau panca indera. Oke, indera kita ada 5. Coba sebutin 5 itu apa aja? yang ini ya, pengecap, penglihat, peraba, Betul ya, pendengar, betul betul. pencium, Nah, betul itu ya. Itu itu indera panca indera kita tuh ya. Pengecap untuk rasa, penglihat untuk melihat bentuk, peraba untuk peraba merasakan apa tekstur, tekstur ya, pendengar, untuk pendengar mendengar, audio, mendengar audio, pencium, pencium, aroma apa sih? aroma, Iya, aroma aroma ya. betul ya.
Kalau yang terlihat ini itu ya visual ya. Apa tadi visual itu grafis ya. Visual itu grafis. Oke. Nah, otak kita terdiri dari neuron, membantu kita memahami objek. Nah, neuron menerima, memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita. Neuron ini kayak gini teman-teman, seperti saraf ya. Nah, ini neuron nih. Dia saling bersambung. Oke, neuron kita itu ada banyak neuron yang terdiri yang ada di dalam otak kita. Nah, neuron itu akan bekerja dan mengirimin informasi berdasarkan inputnya. Inputnya tadi yang ini nih, yang lima indera tadi, yang panca indera tadi akan masuk ke tubuh kita, informasinya melalui neuron. Kalau dia merasa, oh nih, kayaknya lewat ini nih, apa namanya, kelompok informasinya melalui misalkan dari aroma, berarti dia akan mendeteksi bahwa itu adalah uh, sumber apa namanya sumbernya berupa aroma. Nah, kita lihat ini. Jaringan saraf buatan adalah teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Karena bentuknya, ia mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya sehingga dapat belajar. Oke, berbeda dengan manusia, jaringan saraf buatan membutuhkan banyak contoh dan latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri dengan benar. Jadi, eh, alat kecerdasannya itu nggak langsung mendeteksi bahwa itu anjing, enggak. Dia men, dia dikirimkan dulu informasi berbagai macam informasi. Maksudnya adalah kalau mata manusia kan, kalau otak manusia bisa langsung nebak kan. Oh itu anjing, oh itu kucing, oh itu burung misalkan. Tapi kalau kalau otak buatan atau kecerdasan buatan, kita bikinin sampelnya dulu. Anjing itu begini, 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 begini bentuknya. Jadi ketika ketika ada pertanyaan ini termasuk hewan apa, dia akan membaca tuh, oh dicocok-cocokin. Nah, seperti itu. Apa cara kerjanya otak buatan tuh atau kecerdasan buatan. Makanya dia AI itu terdiri dari seperti ini teman-teman. Tiga komponen ya, tiga komponen. Pertama apa? Dataset. Ini database seluruh dunia, data yang pernah dikirim, pernah diupload di komputer, di internet. Itu kan masuknya datanya di mana? Di cloud ya kan, di bank data. Bank datanya dunia itu adanya di mana? Ditaruhnya di cloud misalkan. Nah, itu data-data yang masuk itu disebutnya sebagai sumber atau dataset. Oke, paham? Bank datanya itu, datasetnya itu ada sebagai sumber sumber banknya ya, sumber bank datanya. Kemudian ah, dibuatlah training algoritma. Training algoritma ini baru nih yang menjadi alat kecerdasan buatannya di sini nih. Dia akan dibikin algoritmanya kayak gini teman-teman. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah suatu urutan perintah. Urutan perintah yang sudah disusun. Paham? Jadi gini, algoritmanya informasi masuk, dibaca dulu. Oh, kalau dia uh, dibikin pilihan nih, kalau dia mirip sama apa kalau dia ini adalah uh, mirip sama binatang burung, dia lurus ke bawah. Tapi kalau tidak mirip, diulangin lagi, diputer lagi, diputer lagi, kirimin informasi yang baru lagi. Sampai perulangannya itu mendekati eh, yang sesuai. Kalau sudah sesuai baru dia lolos ke tahap berikutnya. Nah, jadi training algoritma itu seperti itu, teman-teman. Untuk menghasilkan apalagi gambar ya. Kita bilang minta buatkan saya gambar eh, kucing sedang bermain bola. Nah, itu dia akan ambil bentuk kucingnya dulu kayak gimana, bentuk bolanya dulu kayak gimana, diolah lagi, diputer lagi, kayak gimana hasilnya yang cocok gitu kan. Nah, itu namanya di training algoritma. Oke. Setelah itu berulang-ulang, nah, mulailah muncul
prediksi. Prediksi ini juga masih ada kemungkinan tidak tepat kan? Ada melesetnya sedikit atau belum sesuai yang diharapkan. Makanya awal-awal AI itu muncul banyak yang tidak sesuai dengan dengan harapan yang memberikan promptnya atau perintahnya. Karena apa? Ya masih training, masih percobaan. Makanya di-upgrade terus programnya, di-upgrade terus sistemnya. Tapi intinya dalam dalam AI itu seperti ini teman-teman, rangkaiannya ya. Ada sumber data, ada uh, program trainingnya, dan menghasilkan prediction. Oke, sampai sini paham? Um, Paham ya? Oke, lanjut. Nah, oke, nanti kita latihan di sini nih teman-teman ya. Latihan di Quick Draw. Coba kita main game dulu ya. Bentar. Kalian mau coba nggak? Atau dari sini aja nih? boleh dari share screen aja. Oke, Ya dari sini dari aja ya. sini aja. Oke. Bisa. Nah, siap menggambar? Draw clock in under 20 second ya. Gambar gambar jam dalam gambar jam di bawah 20 second. Siap. Jam. Bentuk jam gimana bentuk jam? Lingkaran terus ada Ada tanda jarum jam. jarum jam, jarum jarum pendek, jarum panjang, angka. Flip flop apa flip flop? Flow. Sedang. Sendal ya? Flip flop ya? Sendal. Sendal. Sendal kalau nggak salah ya, Iya, flip sendal, flop. sendal, sendal. Sendal ya, coba kita gambar sendal. Paperclip. Wah, dia dia masih masih bingung. Su, eraser dia masih bingung, dia bingung. Ah, gagal. Cake, cake, cake. Coba Kue, cake. kue, kue. Kue, kue. Alah, Ada candle. dia tahu tuh. Sleeping bag. Suaranya masuk nggak suaranya? Nggak Masuk, masuk masuk. suaranya? Ah, Masuk suaranya? Masuk, masuk. Enggak, di saya nggak Eh, masuk. Di kamu nggak masuk pasti. Enggak suara, suara, suara suara ininya. ya websitenya. Oh enggak. Soalnya. masuk, masuk. Sleeping Sleeping bag. bag, sleeping bag. Aduh, bag apa? Tas ya? Dia Bukan kayak tempat tidur. tempat tidur. I see Biasanya ada here. kayak selimut gitu. Aduh, gimana nih? I see Panjang heart dia. Aduh, or peanut anut. Tempat tidur maksudnya gini. Iya, See biasanya nail. dipakai buat naik gunung. or shoe Suh. or springboard. Sorry, Terot. I Baseball, couldn't guess baseball. it. Bola ya. Iya, bola. Bola. I Oke, see coklat. circle or moon or potato or clock or compass. Coklat. I see wheel Wheel salah. or ball Nah, ball. or peace symbol. Aduh, gimana I see gambar itunya? pizza or mouse. Bos. Sorry, I Helmet, couldn't guess it. helm. Helm. Coba dong, siapa mau tes? Coba gantian, coba kirimin linknya ya, siapa tahu. Eh, Kita main sebentar aja ini, mas sebentar. Kalian bisa coba apa? Elo dulu, Elo. Coba nih kirim. Iya. Itu linknya coba. Linknya di chat Zoom. Coba kamu klik. Kamu share screen coba. Sebentar. Ntar gantian sama Arka. Avocado berarti alpukat ya. Buka ya. Keren. Nggak bisa ya, gimana ya? Donat. Nah itu, avocado tuh. Nah, Keren, keren. leather tangga berarti. Leather tangga. Saya nggak pakai mouse soalnya jadi tadi agak ribet. Leather. Nah itu bener tuh. Leather, keren. Trumpet. Trompet. Gimana ya? Susah banget. Bisa. Susah. Ah, 3 kali coba aja, 3 kali coba. Di sini coba itu ya. Nggak bisa. Hula hoop. Hula hoop. Arka, di sini Arka coba. Kak, coba klik Apa? linknya Kak, coba Kak. Klik linknya coba. Oke. Share screen ya.
Coba share screen dong. Ya. Oke. Oke. Belum tampil ya. Let's go. Let's draw. Oh, botai. Botai. Apa tuh Ada? botai? I see line. Or suitcase. Or stethoscope. Or nail. Aduh, kurang bisa ini I botai. see lamp. Or vase. Like Or vase. wine bottle. wine Or bottle. marker. Or shoe. I Shoe. see Aduh, bat. lupa. Or computer mouse. Computer mouse. Sorry, I Kamera. couldn't Kamera. guess it. Kamera kotak. Ada lensanya Apa tengah. panjangnya tuh lensanya? Ah, lensanya. I see line. I Or see stairs. lines. Tire. Or suitcase. Or pillow. Kamera. Oke. Oh, I know. It's camera. Yes, kamera. School bus. Ya, masih I gampang see itu. line. Or ocean. Wih, Or keren. computer keyboard. Or Motor bench. keyboard. I see eraser. Ya, Eh, salah. Or salah toothpaste. belok. Ya Or marker. elah. Ya, harus hapus lagi. Padahal I gampang see gitu. van. Or bus. Nih, Sorry, I couldn't aduh, guess it. roller coaster tuh. Start. I Bulat, see bulat, line. bulat. I see river. Or ocean. Sabar. Ya, kurang ngerti ke roller coaster. Rollernya mana I see roller? pencil. Or Wait. belt. Or the Great Wall of China. I see shoe. Arka belum ada Sorry, yang berhasil I ya? couldn't guess it. Hah? Belum ada yang berhasil ya? Astaga. Bet. Oh, Betap. tadi Ella berhasil 1 kali tadi. Oke, I terakhir nih see ya, terakhir line. ya. I see canoe. I see hot tub. Ya. Hot tub. Ya, hot. I see speedboat. Speedboat. Oh, I know. It's bathtub. Wih, keren. Akhirnya berhasil juga. Udah, sip. Segitu dulu. Oke, itu salah satu kecerdasan juga kan. Salah satu buat ngetes. Saya share screen lagi. Oke, tadi mana? Nah, ini ya. Can a neural network learn to recognize apa nih? Doodling ya? Doodling. Doodling ya? Doodling. Oke. Nah, ini apa nih tadi ya? Dataset ya. Dataset adalah sekumpulan data yang terorganisir. Intinya adalah database ya, database seluruh dunia tuh dikirim, dikumpulkan di satu tempat. Itu beda ya. Jaring saraf yang digunakan dalam QuickDraw dilatih pada jutaan gambar dari berbagai kategori. Nah, yang tadi, kita coba coret-coret itu, dia udah punya referensinya kayak gini teman-teman. Udah punya referensi kayak gini. Bahkan nanti kayak kalian pernah belajar ini belum? Apa namanya? Saya lupa nama website itu. Kalau ini kan QuickDraw. Ada tuh nanti namanya bikinin inian di pelajaran digital literasi. Ada namanya itu draw. Aduh lupa. Pokoknya intinya tuh kita ngasih contoh, kita bikin coretan, dia ada referensi ininya, referensi yang dimaksud adalah ini gitu. Ada itu nanti itu berdasarkan database-nya dia. Nanti kita pelajari gimana QuickDraw itu bekerja ya. Oke. Pertama, dia di level apa nih di lapisan pertama itu jaringan saraf menerima data masukan dari gambar kita. Kita anggap ini yang merah pertama ini lapisan informasi pertamanya nih. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke tahapan berikutnya sini. Dia akan dipecah nih ke sini bukan gitu. Jadi masing-masing bercabang. Dia akan dicocok-cocokkan nih ke sini bukan ke sini. Dia nggak cuma sekali teman-teman. Dia bikin berapa level nih? Levelingnya 3 kali penyaringan ya.
Setelah 3 kali penyaringan pencocokan bentuk, dia baru menghasilkan satu prediksi. Oke, paham? Kalau bahasanya itu mah istilahnya cocok logi lah, dicocok-cocokin dulu eh, referensi gambarnya kemana yang pas, baru nanti dihasilkan satu gambar prediksi. Paham nggak kalau dibikinin gambar kayak gitu, teman-teman? Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham boleh tanya. Kan tadi Paling kita, nah, paling kita kan, kurang sih Kak, kurang paham sih kalau itu. nah, kita kan tadi sudah pelajari di mana di slide yang sebelumnya tadi yang tiga tiga tahapan ya atau 3 komponen AI. Nah, yang ini nih, 3 komponen AI, ya kan? Eh, itu hampir sama tahapannya seperti tadi. Kalau yang sekarang ini adalah gambar yang masuk akan dicocokkan ke database dulu, teman-teman. Cocokkan di dalam database dengan pakai program training algoritma tadi tuh. Training algoritmanya tadi paham kan? Gambar dari kita dimasukkan ke dalam database. Oke, database nyaring ya kan, menyaring, dia akan menyaring gambar yang masuk di lewat database tersebut dan membuat dua pilihan, dua jalan atau logika ya. Logika if true atau false. Kalau true dia lanjut menghasilkan prediksi. Kalau false dia akan berulang di sini. Nah, berulangnya di sini tuh lapisan tadi, teman-teman. Lapisan yang tadi yang mana nih? Yang ini kita anggap lapisan yang tiga level ini adalah program training algoritmanya. Oke, 3 level ini penyaringan ini kita anggap sebagai proses training training apa? Algoritma. Training algoritma. Dia akan menyaring terus. Ini udah cocok belum? Ini udah cocok belum gambarnya? Udah sesuai belum? Udah mirip belum? Ah, gitu. Maksudnya adalah mirip yang mana gitu. Ini kan kita lihat, ini mirip apa nih gambar ini nih? Kalau kalian lihat dari gambar ini, Hmm. mirip Kursi, apa? mirip kursi hampir, tapi Kursi. kurang tahu. Tapi apakah memang kursi? Belum tentu kan? Nah, Iya. Bukan. dicocok logikan dengan program training algoritma tadi. Apakah ini kursi? Ibaratnya ini mirip kursi bukan? Di tes, dicek di database kursi nggak ada yang bentuk kayak gini. Lewat, putar balik lagi. Ini mirip eh kodok bukan? Ya, dicek lagi kodok ada nggak bentuknya kayak gini? Diputer, Oh, dicek lagi. dicari-cari di database ya Kak? Betul, Bisa betul, ya? betul ya betul. Dicek lagi, dicari, dicocok-cocokin. Oh, ternyata ada nih kodok yang bentuknya begini nih, lagi nunduk. Nah, baru akan menghasilkan prediksi kayak gitu. Paham? Paham bisa. Udah mulai? Oke, udah mulai paham ya, kebuka ya. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu kita pahamin. Data data yang masuk sebagai input itu dicocokkan dengan datasheet. Nah, datasheet itu bekerja dengan program training algoritmanya tadi. Jadi dia bukan 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 muter-muter doang, tapi muternya dia itu mencocokkan dengan database yang ada. Nah, ini dia nih. Setiap lapisan tersembunyi menyelesaikan tugasnya sendiri dan mengirimkan hasilnya ke lapisan berikutnya. Misalnya lapisan pertama menganalisis tepi gambar. Tuh nih tuh. Jadi lapisan pertama atau saringan pertamanya itu dia menganalisa sisi gambarnya dulu, garis luarnya. Terus garis luarnya mirip mana nih? Oh nggak ada mirip apa-apa. Lewat dulu, putar lagi. Dianalisis dari eh,
lalu garisnya, bentuknya, dan seterusnya kayak gitu. Tuh, ternyata apa? Benar nggak? Bisa jadi dia miripnya sama katak karena dicek di database ada nih bentuk katak yang lagi nunduk ceritanya kayak gini, kayak gitu, ya kan? Nah, semua itu balik lagi ke database-nya teman-teman, dan balik lagi ke datasheet yang dia punya. Nah, kalau dia datasheetnya makin banyak, makin cepat pemrosesannya. Kalau masih sedikit database-nya, masih sedikit datasheet-nya, ya udah nggak bakal mirip apa-apa. Nah, ini dia tuh. Oke, sekarang apa nih? Kita ringkas hasil sementara. Coba baca, Arka. Mari kita ringkas hasil sementara. AI adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Dataset adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu dan kemudian diperbarui dengan data baru. Nah, tuh ada kata kuncinya tuh diperbaharui dengan data baru. Artinya setiap hari bisa ada penambahan data baru, ada penambahan data setnya. Jadi makanya terus berkembang kan, di-upgrade lagi nanti setiap berapa bulan atau mungkin periodiknya berapa bulan, berapa periodik diupdate gitu. Karena apa? Karena adanya data baru. Nah, kan nggak sistemnya nggak berhenti, sistemnya terus bekerja kan. Itu makanya AI itu seperti itu. Sama kayak otak manusia. Otak manusia semakin hari dipakai berpikir, itu bukannya bukannya berkurang kemampuannya, justru semakin kencang, semakin cerdas, semakin bisa banyak yang dikerjakan. Beda sama orang nggak pernah pakai otaknya, maksudnya nggak pernah dipakai buat berpikir ya. Otaknya dipakai buat santai aja, nggak mau mikir yang berat-berat. Nah, itu kemampuan otaknya lama-lama menurun. Beda sama, makanya orang yang maaf nih dari segi agama ya, yang orang Muslim nih, kalau dia menghafal Quran itu, semakin dia rajin menghafal Quran, otaknya bukan makin kecil, Tapi kalau buku Buddha kita apa terus nanti kita hafal. betul. Eh, Penghafal penghafal Quran itu otaknya, otaknya nggak mungkin, bukan dia menghafal malah kecil, tapi makin makin berkembang sehingga kemampuan menampungnya lebih banyak lagi, kayak gitu. Tadi gimana harga di Buddha apa? maksudnya di buku Buddha kalau makin hafal makin bisa. Iya betul, hampir sama kan. Nah, semakin banyak dipakai otaknya semakin semakin banyak yang bisa dikerjakan. Karena tadi nih ya prinsip ini ya diperbarui dengan data baru. Jadi paham ya, otak semakin dipakai, dia makin banyak input yang masuk, makin bisa berkembang. Ya, maka kita pakai otak kita buat berpikir ya. Berpikir kayak tadi. Tadi kan saya pancing kalian kan nanya, udah paham belum? Kan kalau kalian nggak pakai otak kalian buat berpikir kan, nggak paham lewat. Nah, itu berarti nggak ada kemampuan tambahan tuh. Tapi ketika dipaksa pikir, oh, oh iya kayak gitu ya, oh iya kayak gitu. Nah, itu ketika ada kalimat oh iya, berarti ada masuk sesuatu yang baru ke otak kita. Ada tambahan pemahaman baru kayak gitu. Sehingga nanti kita terus berkembang otaknya. Oke, agak panjang juga jelasinnya. Tapi seru ya. Jelasinnya seru ya belajar AI ya. Oke, jaringan saraf buatan ada di mana-mana. Nah, ini contohnya nih yang kita Netflix ya kan, Netflix ya terus berkembang kan. Iya, Orang ya terus Spotify terus berkembang. Karena itu prinsipnya dia menerima data terus. Nah, coba mari kita definisikan apa tuh dataset dan prediction. Kita lihat pada contoh uh, Netflix, Spotify, Weather app jaringan saraf sudah digunakan dalam aplikasi ini. Ayo spekulasi mencoba menentukan kumpulan data mana yang digunakan jaringan saraf dalam setiap aplikasi dan apa yang mereka prediksi.
Oke, datasetnya Netflix apa? Film, film berbagai film. Film Oke, berbagai film. Prediksinya? Dari kita cari, dari kita cari dari apa? Dari kita cari filmnya dari aplikasinya. Heeh. Nah, kan dia banyak data film yang udah dia kumpulkan kan. hmm, Terus kita masukkan perintah carikan film bergenre ini dengan apa namanya pemeran ini misalkan apa kayak gitu ya misal contoh ya. Nah, dia akan mencari tuh searching data dia tuh. Nah, nanti akan dimunculkan prediksinya ini bukan. Ya mirip-mirip lah kayak kalau di YouTube kan ada juga kan di YouTube kan kita minta cari apa dimunculkan juga kan. Ya, itu kan contoh aja, contoh produk. Ada Netflix, ada YouTube, ada banyak pokoknya. Nah, nih, itu datasetnya adalah daftar film yang ditonton. Nah, prediksinya film pada halaman utama yang biasa ditonton pengguna. Kayak gitu. Hampir sama lah ya nih ya. Ini juga sama. Nah, kenapa kenapa weather ini dia menggunakan AI juga? Biar bisa prediksi tentang cuaca Betul, prediksi cuaca dari mana? dari Dari AI. kebiasaan Oh, kebiasaan setiap kebiasaan. hari dia tangkap kondisi cuaca. Benar nggak? Kebiasaan setiap Benar-benar. hari dia tangkap cuaca, oh kondisi begini, kondisi. Dikumpulkan bentuk datanya, nanti dia generate tuh besok ah, awan mendung atau enggak, besok cerah atau tidak, gitu. Besok hujan atau tidak. Nah, itu berdasarkan contoh data-data yang sudah dia kumpulkan sebelumnya. Layanan apa lagi yang menerapkan AI yang kamu gunakan? Coba cek yang menurut kalian pakai AI. Banyak loh sekarang. banyak sih ya. Google, Google tahu. Sebutin aja nggak apa-apa. Google bisa nggak Google? Google apalagi YouTube bisa ChatGPT nggak YouTube? ya pasti maksudnya. yang kamu gunakan. Kalau TikTok bisa nggak YouTube, TikTok? TikTok bisa nggak? TikTok, ya TikTok, TikTok apalagi Instagram, terus Instagram Instagram. ya, Twitter, hmm, ya X betul. sekarang. Nah, betul itu ya. Nanti apalagi nih teman-teman kalau sekarang itu Kalau games coba bisa bayang nggak? Kalau games. games harusnya games itu saya belum lihat ya, tapi kemungkinan nanti bisa jadi ada. Tapi gini, selevel robot aja sekarang udah dibikin pakai AI teman-teman. Ya, kenapa dibikin robot bisa dibikin dalam jumlah banyak sekarang? Karena ada teknologi AI. Coba kalau belum ada teknologi AI, misalkan ya kita kita coba hitung-hitung ya. Satu robot dikerjakan sama 10 profesor. Jadi dalam waktu 10 hari misalkan. Itu kalau belum pakai teknologi AI ya. Sekarang AI itu dibuat kan untuk sebagai alat prediksi kan atau sebagai ibaratnya mesin fotokopi lah biar cepat jadi gitu kan. Nah, dengan adanya AI, si otak profesor yang tadi 10 diambil kemampuannya, dikumpulkan dalam satu database, bank data, diciptakanlah alat AI-nya, kecerdasan buatannya. Kemudian ah, komponen-komponen yang harus dikerjakan sama 10 profesor dikerjakan sama si robot AI ini, apa si alat AI ini dalam jumlah banyak. Dia bisa bilang bikinkan saya 100 komponen ini bisa, bikinkan saya 1000 komponen ini bisa. Kalau kalau pekerjaan manusia itu terbatas waktu, tenaga, ya kan? Kalau AI kan nggak terbatas waktu dan tenaga, bisa terus digenjot terus selama mesinnya nggak rusak, ya kan? Dibahasnya gitu kan? Paham nggak? Paham, Mister. Nah, gitu. Jadi kenapa tuh sekarang robot bisa cepet banget diproduksi karena ada AI, ya. Bahkan nanti ada juga tuh kemarin saya baca juga di
berita itu negara mana ya? Saya lupa nama negaranya itu. Dia sudah membuat satu menteri, menteri loh, menteri ya. Menteri itu kan biasanya orang kan, ya kan? Menteri itu kan orang manusia ya kan. Tapi Ya, di negara luar itu, saya lupa nama negaranya, tapi ada dia saat dia bikin satu robot AI namanya disebutnya menteri, menteri untuk mengawasi korupsi. Aku pernah ingat di Nah, Jepang, pernah ingat. iya gitu. Jadi kalau kalau manusia mungkin ada celahnya bisa disogok ya kan. Tapi kalau kalau menterinya robot AI, ya kan gimana gimana ininya, gimana nyogoknya gitu kan. Nah, itu di negara luar tuh udah ada sampai segitu majunya. Di Cina udah ada apa? Dia udah di Cina udah bikin robot dalam jumlah banyak. Bahkan dia kemarin saya baca juga di Cina itu udah bikin robot yang bisa apa tuh namanya bela diri apa bela diri orang Cina apa? Bukan silat. Kalau silat kungfu kungfu Silat, ya. silat, silat atau kungfu. Ah, kalau silat kan ya Indonesia. Indonesia Heeh. kungfu ya kalau nggak salah. Ya kungfu. Ah, itu dia bikin kayak gitu. Nah, berarti apa? Artinya ini tandangan buat kita semua, terutama buat kalian nih yang belajar AI, tolong gunakan alat AI itu untuk teknologi apa untuk membantu eh, kemajuan apa namanya? Kemajuan edukasi kita, kemajuan bangsa kita, kemajuan apa namanya? Kemajuan pembelajaran kita lah gitu ya. Jadi jangan cuma buat iseng-isengan, jangan cuma buat apa namanya buat konten yang viral doang, jangan. Benar-benar bikin yang bermanfaat gitu. Oke. Nah, ini dia contoh. Ini Instagram ya. Instagram apalagi. Nah, banyak YouTube lah ya tuh. YouTube. Nah, kalau kayak layanan eh, apa tuh yang online-online pakai nggak kira-kira? Harusnya pakai ya. Pakai Pakai pasti. Kalau udah nggak pakai, Tokopedia, iya. Shopee. Kalau udah nggak pakai gimana bisa ngelayaninnya kan? Mm-mm. Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba apa namanya teman-teman ada yang mau break dulu nggak? Mau minum dulu atau mau ambil cemilan dulu boleh? Kita break sebentar. Ya, Oke, bentar, oke. Takutnya pegel badannya ya. Saya ambil minum dulu ya. Ya, Izin ambil minum dulu. saya juga benar-benar bisa. kamu kan. Kalian ini tipikal orang apa anak-anak yang suka main game nggak? Iya, Oke, main game ya. Lo mana nih? Lo? Arka main game apa Kak? game-game online kayak game bola Oh, game bola. Kalau kayak yang lagi apa yang umum dipakai tuh kayak Mobile Legend itu nggak main nggak? main tapi sering. Main tapi sering sering. Enggak, maksudnya enggak pernah, maksudnya enggak Oh, pernah, nggak pernah sekali, sering, pernah sekali, pernah nggak sekali sering tapi maksudnya nggak sering. iya. Yang kamu suka main apa sekarang? FC Mobile atau FIFA Mobile. Oh, oh ya, ya saya juga dulu waktu waktu apa waktu masih remaja lah suka sih mainan itu main PS ya kan main bola main tanding tanding bola ya kan Iya, tanding. Nah, sekarang mah udah makin canggih ya kan iya, sudah makin makin canggih. canggih. Bisa lawan orang di online. Betul bisa bisa itu ya bisa real time komen ya kalau nggak salah ya. Iya, Uh, Kayaknya masih kemana nih?
Senang lagi ambil air katanya. Oke. Elo keren banget itu dia ruangannya. Wow, kursinya pakai kursi konten kreator. Iya, Backgroundnya. Jangan-jangan dia punya YouTube nih. Ntar kita tanya ya. iya. Kayaknya dia punya YouTube nih kayaknya. Kamu punya channel YouTube nggak? Punya tapi sering upload. Sering upload. Apa nama channelnya? Apa ya namanya? Arka New World kalau nggak salah namanya. Arka New World. Ya kan? Tahu apa ya? Aku udah lupa namanya. Soalnya udah lama nggak pakai YouTube, pakai TikTok. Oh, main uploadnya di TikTok. Iya, sering. Selalu di TikTok kalau aku upload mah. Tapi kalau YouTube Tapi sering di TikTok udah punya penghasilan dong. punya 1.000 follower. Wih, keren. Tapi udah dapet duit dong. Masih belum, masih proses. Kalau TikTok kan nggak pakai monetize ya? Hmm? Pakai nggak sih? Pakai monetize nggak sih? Terus kayak gimana maksudnya? Kan kalau di YouTube itu kalau mau dapat penghasilan, Ya. channelnya harus dimonetize. Oh, nggak kurang tahu kok aku mah. Kalau aku penghasilan dari video sering kelihatan dapatnya. Video apa? Lain kayak video TikTok. bola atau video edit gitu biasanya. Nggak, tapi di platform TikTok. Iya, sering. Oh, iya, iya, iya. Nama TikToknya apa? Arka edit football. Udah ada balik tuh. Oke, Elo, Iya, ada satu pertanyaan buat kamu, Elo. apa Kamu Kak? ruangannya seperti ruangan konten kreator. Kamu punya channel YouTube. Enggak, nggak punya emang dari dulu gini. Oh, settingannya aja. Itu soalnya Hmm, kursinya kursi kursi seperti orang kantor sih konten biasa. kreator. Oh, kursi kantor. Hmm. Kirain khusus bikin channel apa, bikin apa namanya konten YouTube gitu. Tapi Enggak. emang suka main game bisa. Oh, gitu. Hmm. Tapi punya itu enggak? Punya apa namanya? eh Apa? akun YouTube enggak? Enggak punya. Soalnya apa ya? Sebenarnya kalau dipaksa, soalnya kan aku mainnya GTA RP ya, lumayan berat ya. Jadi Hmm. ya, kalau dipaksa emang ngelag kalau buat streaming itu harus yang bener-bener bagus PC-nya. Oh, oke oke. Lebih senangnya mainin doang, tapi Iya, mainin doang. tapi nggak diupload. Kan ada sekarang tuh, ada apa namanya eh, pemain game tapi diupload di YouTube jadi penghasilan juga. Banyak. Oke, lanjut. Ini apa nih latihannya? Hmm. Latihan apa nih? Latihan apa nih kita lihat? Oh jangan dah, nggak usah. Nah ini generatif jaringan suara buatan. Oke, coba kita berpikir lagi, berpikir kritis ya. Menurut kamu, seseorang itu gimana caranya menghasilkan sesuatu yang baru? Em, mencoba mencoba hal baru ya. Menciptakan, bukan mencoba, Oh, menciptakan hal menciptakan baru. sesuatu. Dari yang sudah ada, Hmm. dia gunakan, dia pakai, dia pahami prosesnya, dia sampai pada titik bisa bikin sendiri. Biasanya iseng sih, Mister. Iseng Pertama, mungkin, iseng. Terus iseng apa tiba-tiba, dulu? Iseng apa dulu? Iseng mainin, iseng mikirin, atau iseng ya apa? iseng mikirin, terus tiba-tiba kepikiran ide apa gitu. Terus bisa menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Pertanyaannya apakah cuma dipikirin atau dikerjakan Dikerjakan juga. ada tahapan berikutnya? Karena kalau cuma Ada mikir doang adanya di otak kan. ya ada Hmm. kayak tahap-tahap untuk proses gitu Hmm. ini apa percobaannya. Masuk Betul. pembuatannya. Iya, ada istilah kan ATM. Tahu ATM nggak? Kurang. Amati, 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 eh, tiru, tiru. modifikasi. Nah, Oh, oke, ATM itu misalkan saya punya perusahaan mobil ya kan. ya. Ah, enggak. Saya pencipta mobil misalkan. Saya Oke. lihat mobil-mobil keren itu dan sampai tahapan saya lihat cara bikinnya. Nah, kemudian saya punya modal. Saya punya modal buat usaha. Buat usaha.
Karena saya udah pengalaman lihat proses bikin mobil dan saya punya modal. Nah, Ya. dicoba dulu tuh bikin sama kayak persis yang tadi. Bikin yang sama persis. Oh, tapi kalau sama ntar dibilang jiplak. Ya, dimodif. Iya. Dimodif bentuknya, ya kan? Dibentuk modif bentuknya. Kalau yang sana bentuknya lonjong, kita bikin agak agak lebar gitu kan. Nah, kalau di sana misalkan spionnya dua, iya kita bikin spionnya empat misalkan. Contoh spionnya empat gimana tuh? Nah, kayak gitu lah ya intinya. Dengan cara ATM itu kita bikin sesuatu jadi hal baru. Paham? Paham, Paham, Misal. paham, Tapi ada paham, sesuatu yang dikerjakan, bukan cuma dipikirkan. Paham ya? paham, Hmm. paham. Percoba, maksud ya pembuatannya. Iya. Nah, coba salah satu cara menciptakan sesuatu yang baru adalah dengan mensintesiskan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal. Sintesis, tahu nggak kalian sintesis? Sintesis atau sintesis? Ah, Itu ada penjelasannya itu. Sintesis adalah adalah apa? proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi suatu kesatuan. Artinya apa? Artinya Bi- bikin proses satu bikin satu dan kesimpulan. Sintesis itu artinya kita kita amati ini dari dua pengamatan Jadi disatukan. kita satukan jadi sintesis. Artinya sintesis itu jadi satu kesimpulan. Oh, berarti eh, dari ah, gambar satu jadi betul. gambar pixel. Betul. Oh, oke, oke, oke. Dari gambar yang bitmap digabung dengan gambar yang Pixel, seni pixel. pixel ya jadilah gambar keren kayak gini ya kan. Patah-patah, patah-patah. Tapi keren kan maksudnya. Iya, Ah, keren. ya ini yang tadi saya bilang amati satu lagi. Nah, combine, disatukan jadi sintesis baru. Kayak gitu. Kalian kalau mau bikin sesuatu, jangan cuma satu sumbernya. Tapi ada Paham? beberapa Ya, ya. cari beberapa referensi. Karena dari beberapa referensi itu, otak kalian berjalan buat berpikir apa yang bikin hal yang beda dari yang lain gitu. Nah, bahkan gini teman-teman, kalau saya nggak salah itu tahapan belajar yang paling tinggi kesulitannya ya, paling tinggi pencapaiannya itu, kan prosesnya pertama mulai dari mengenal. Ingetin ya, tahapannya mengenal, mengenal, mempelajari itu satu atau bikin dua boleh. Mengenal, mempelajari. Tahapan berikutnya memahami. Setelah memahami, apa lagi? Eh, menganalisa. Menganalisa ada Analisa kekurangan dari nggak? gambar. Nggak gini. Kita kenal, pelajari, pahami. Kalau udah paham, analisa. Analisa itu artinya apa? Cek ada kelemahannya nggak? Cek ada kekurangannya nggak? Kalau paham kan cuma paham doang. Misalkan mobil cara nyalainnya di starter ya kita paham. Tapi kalau udah sampai tahap analisa nih kok ada yang ganjel nih. Kok bunyinya agak kasar nih. Nah itu dianalisa. Nah, setelah dianalisa terus apa lagi? Jadi cari pada tahapan apa namanya tuh saya lupa tuh. Dianalisa dan di eh, carikan solusi dulu atas atas apa atas yang tadi dianalisa terus kalau bisa pada tahapan nanti bikin sesuatu yang baru. Tetapi saya lupa tahapan-tahapannya itu. Nah, yang terakhir itu agak lupa. Intinya adalah yang terakhir kita bisa sampai tahap mengcreate. Nah, makanya tadi dibilang sini sintesis itu udah tahapan tinggi sebenarnya. Karena nggak semua bisa sampai tahapan itu belajarnya. Tapi kalau kalian mampu mampu menggabungkan apa namanya penelitian-penelitian kalian jadi satu yang baru itu keren. Berarti pemikiran kalian, proses belajar kalian itu pada tahapan yang tinggi, gitu ya. Nah, nih tadi kita udah tanya di awal jaringan generatif apa nih? Coba baca, Elo.
Jaringan generatif adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Jaringan Hmm. saraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar mampu mensintesis pengetahuannya dan menghasilkan teks, gambar, suara, video, model 3D, dan lain-lain. Ah, artinya generatif itu tadi uh, proses meng-create-nya ya kan. Dia punya data sumber ya kan, punya jaringan-jaringan data sumber itu dari jaringan jaringan data yang dia punya ya kan. Nah, jaringan data yang dia punya, dia bekerja menganalisa, mengsintesis pengetahuannya dia, baru menghasilkan teks. Nah, hasil dari yang dia analisa itu, yang dia sintesiskan itu digeneratif namanya, digenerate, nah, digenerate itu ya dihasilkan. Tuh. Jadi jaringan generatif itu menciptakan konten baru. Paham? Paham, besar. Oke. Keterampilan apa lagi yang selain sintesis yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang baru? Keterampilan apa? 2 menit, 2 menit. Selain mensintesis, Proses gambar bisa nggak? proses gambar. Coba kita cek apa lagi? Keterampilan, keterampilan. Terampil. Oke, biar cepat langsung deh. Kemampuan untuk membayangkan dan menggambarkan hasil akhir. Kalau tadi kan mensintesis, kini kita membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya kreatifmu. Oke, kemampuan manusia ini inilah membuat konten yang dibuat menjadi unik dan menarik. Oke, kalau tadi sintesis itu dari 2 penelitian, kalau ini eh, apa namanya sih? Kemampuan membayangkan, menggambarkan hasil akhir dari karya kreatif. Bisa jadi nggak ada penelitiannya, tapi dia bukan nggak ada penelitian, ada sumber penelitiannya, tapi dia lebih mendalam lagi gitu. Dia lebih mendalam lagi eh, menciptakan karyanya. Nah, kita masuk pada sini nih. Jaringan saraf hasil akhir dijelaskan menggunakan instruksi perintah atau prompt. Kalian mungkin udah nggak asing ya kalimat prompt ya. Benar? Udah pernah dengar kalimat prompt? Ya, sering dengar Sering dengar ya prompt. instruksi perintah biasanya buat ke Ah, AI gitu. betul kayak itu Prompt. pakai prompt ya. Hmm. Oke. Ini ya. Nah, nanti kita bisa banyak pakai untuk teks kita pakainya ChatGPT, untuk gambar pakainya Fusion Brand, musik pakai Stable Audio, terus video pakai Runway. Banyak sebenarnya banyak banyak lagi yang selain dari ini. Oke, nah, nanti kita pakai ini ya. Kalau untuk yang suara pakainya search engine-nya Voice Google ya. Translator pakai banyak lah, ada lagi. Untuk membuat teks tampak seperti ditulis oleh manusia, model bahasa bisa digunakan. MBB ya. MBB adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Ini kalimatnya pahamin ya. MBB adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kumpulan data yang digunakan untuk kalau tadi yang sebelum kita pelajari kan itu kan gambar ya kan. Kalau yang menghasilkan hasil akhirnya teks itu pakainya MBB. MBB tadi apa? Model bahasa besar. Nah, ini dia nih. Model bahasa besar dilatih pada sekumpulan besar teks dari internet. Nah, mulai kan ketemu kan. Kenapa hasil akhirnya biru warna langit? Coba jawab. Karena proses warna, Belum pas. Kenapa hasilnya menghasilkan teks biru? Hmm. Kenapa nggak hijau? Kenapa nggak putih? Ayo, kita lagi pelajari model bahasa besar. Kalian baca kalimat
yang tulisan kecilnya itu kalian bakal ngerti. Coba jaringan saraf buatan. Mencari pola pada teks kombinasi yang berulang. Kontai Nah, berarti rumah apa tuh? dasar. Berarti apa tuh? Ada kata kuncinya tuh kata yang berulang. Berarti hasilnya kenapa hasilnya biru? Karena Orang, karena apa? karena orang yang apa sih sering mengucapkan apa gimana ya? Nggak ya? So- Iya terusin dikit lagi bisa coba. Karena Sering kita lagi bicara teks ya, bukan suara. Kalau mengucapkan mm, kan suara. Kalau teks berarti diapain? ditulis. Nah, karena orang sering menulis warna langit itu Nah, itu warnanya biru. biru. Kalau coba orang banyak sering bikin tulisan, membuat teks apa membuat kalimat, yang diupload di internet itu bilangnya warna langit adalah hijau. Hasilnya apa? Hijau. Hijau. Jadi tergantung input yang dikumpulkan. Hmm, Maka outputnya juga akan melihat yang paling banyak. Paham? paham, Mister. Gitu. Jadi pola kerjanya kayak gitu. How to play, how to create. Oke, kita lihat ya. Coba masukkan kata-kata berikut ke mesin pencari Google. Apa yang dilakukan mesin pencari sebagai responnya? Oke, 1 menit. Coba. Mari kita periksa kinerja MBB menggunakan mesin pencari sebagai contoh. Apa nih? Bentar. Oh, tuh. Oke. Search engine menawarkan pilihan untuk melengkapi teks pertanyaannya. How to create. Apa yang mau di-create. Terus. Nah, oke. Intinya gini, kalau di Google itu dia sudah ada pilihan ini nih. Kita masukkan 3 kata, dia akan menampilkan banyak pilihan, teman-teman. Coba aja kalau nggak percaya, masukin 3 kata, dia akan memberikan referensi pilihan yang mau kita cari. Ya, Iya, coba nanti kita lanjut aja. Itu udah sering kita buat lah ya. iya emang sering banyak ininya pilihannya. Betul. Nah, kita sudah bekerja dengan model bahasa yang besar untuk waktu yang lama. Jadi, apa hebatnya chatbot seperti ChatGPT? Menurut kalian hebatnya apa sih chatbot ChatGPT daripada Google? Kenapa masih ada mesin AI ChatGPT? Padahal di Google juga udah ada. Coba berpikir kritis. Kenapa mesti ada? Apa hebatnya lah? Jawabannya gitu. Apa Apa hebatnya? hebatnya ChatGPT, Kak? Ya, Mister. betul. Ya, Eh, betul. Biasanya ChatGPT tuh dia eh, apa ya? Kalau misalkan kita nanya tuh jawabannya lebih banyak gitu. Lebih Lebih banyak. banyak, Terus, lebih dalam lah detailnya. oke, lebih dalam terus. Terus juga responnya lebih cepat Oke, lebih sama cepat. bisa membuat kayak membuat visual, audio dan Oke, lain-lain. ya, sip. Hmm, Udah tepat jawabannya tepat. Jadi, hebatnya ChatGPT dibanding sama yang sudah ada, itu dia lebih cepat, kemudian lebih dalam, lebih sesuai kebutuhan. Benar gak? Betul, Mister. Kalau di Google sampai saat ini sebelum dia munculin versi AI-nya ya, sebelum dia ada versi AI-nya tuh di Google hanya menampilkan referensi link-link doang. Betul nggak? Betul. Link-link doang kan, link-link website apa yang mau kita cari. Tapi ketika muncul ada search engine apa ada AI chatbot ChatGPT yang langsung kita to the point dapat jawabannya, ah, itu lebih hebat. Ibaratnya kita nggak cari kucing dalam karung lagi, kita langsung dapat jawabannya. Seperti itu. Tapi ada tapinya, harus tahu apa tapinya. Hmm, Tapinya apa? Kadang jawabannya nggak selalu benar. Apa? Kalau dibilang nggak selalu benar sih agak kurang tepat. Dia dia benar tapi
kadang referensinya itu tidak dicantumkan. Dia dia hanya ambil kata-katanya aja, ambil kalimatnya aja. Kecuali kita di promnya itu tambahin kalimat cantumkan referensinya, dia baru ngasih link link sumbernya. Selama itu nggak dicantumin link, kita minta link referensi, dia hanya menampilkan barang jadi, hanya menampilkan kue yang udah jadi. Dia nggak bilang ini kue dari mana, kue dari nggak bilang. Nah, kalau di Google kan kita cari apa, dia menyertakan linknya kan, benar nggak? Menyertakan linknya. Tapi kalau di ChatGPT, udah hasilnya aja yang mau dicari apa gitu. Tapi lemahnya kalau kita ditanya, lu bicara gini dari mana sumbernya? ChatGPT dari mana? Kan bingung. Nah, ChatGPT kan padahal barang mentah juga, bahasanya bank data doang. Tapi dapatnya dari mana? Dia hasil generate doang, hasil comot sana comot sini. Makanya nggak kurang valid kalau diuji. Makanya nggak boleh juga tuh hasil hasil karya tulis atau hasil skripsi, hasil tesisnya itu full dari ChatGPT nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi khawatirnya referensinya nggak lengkap. Paham? Nanti kita latihan ya, bikin prompt di ChatGPT ya. Iya, Ini apa nih? Udah paham lah kayak. Yuk, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Ini jam berapa nih? Kita berapa menit lagi? Wah, kasihkan jelasin nih, Mister nih. Kita udah tadi mulai 19.15. Jam 7 mulainya tadi. Iya, Jam jam tujuh lima tujuh lima belas belas Ya, berarti sampai dua 20.45. puluh empat puluh lima. Wah, nggak terasa nih kasihkan ngobrol kita. Latihan deh, latihan. 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 Nah, dibuka. Coba lihat di latihan di apa di platform Algonovanya, buka dulu. Di situ ada soal, jawab dulu ya. Ada jawab soal. Di nomor satu coba teman-teman jawab. Nah, di situ ada apa gitu AI, terus tiga komponen, pilihan yang gunakan jaringan AI apa aja. Ini selesai itu nomor satu. Terus nanti yang nomor duanya naskah video. Naskah video, kalau mau baca materi ada di sini lagi nih teman-teman. Di sini penjelasan materi ada di sini. Kalau mau baca-baca lagi. Terus ini tuh panjang ya. Nih. Nanti ada upload ini teman-teman, ada upload teks skrip video. Hmm. Oke. Nanti di AI itu kita akan belajar struktur dasar penulisan ya. Itu nanti ada tabel panduannya dalam membuat promptnya. Ini kalau nggak salah ada di apa ya, sini juga apa. Ini ya. Tuh. Tadi Kak Ustaz kasihkan jelasin tadi. Nanti di ChatGPT ada ini ya, panduan membuat prompt yang baik ya. Panduan prompt yang langsung menghasilkan eh, sesuai yang dibutuhkan. Yang pertama, ini panduannya dibikin jadi eh, pengelompokan bagai apa, dalam tabel ya. Kita minta apa dia si chatnya? Kita minta tulis, berarti eh, kalau lebih baiknya lagi kalimatnya pakai kalimat tolong boleh. Tolong tuliskan. Apa yang minta dituliskan? Sebuah postingan misalkan saluran Instagram. Topiknya tentang apa? Tentang hewan liar di kehidupan rumah. Untuk siapa targetnya? Untuk remaja. Dan apa batasannya dalam format langkah demi langkah atau dalam format uh, Microsoft Word, dalam format PowerPoint misalkan atau dalam format
bahasa formal gitu kan. Itu batasan-batasannya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi pahamin eh, scoop batasan penulisan ini, kalian akan bisa membuat prompt yang baik lah. Jangan sembarangan, maksudnya jangan asal gitu ya. Nah, coba baca dulu sebelum kerjaan yang tadi. eh Arka deh baca. Baca ini nih Arka, bisa nggak? Yang itu Ya semuanya. ringkasan, ya coba. Mari Atau kita, gantian. Satu-satu, coba. oke, berarti mari kita ringkas hasil sementara. Generatif network adalah jaringan saraf yang membuat konten baru berdasarkan sintesis data yang sudah diketahui. Oke, Elo, coba. A large language model adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Oke, lanjut. Prompt, prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Oke, lanjut. Elo. Pembuatan teks melibatkan memverifikasi informasi untuk keakuratan atau pemeriksaan fakta, deskripsi yang jelas tentang hasil yang diharapkan atau tindakan jenis teks, topik, audiens, batasan. Oke, terakhir. Jaringan generatif membantu kamu menghilangkan rasa takut saat melihat kertas kosong dan Oke, membuat semua rancangan yang bisa kamu gunakan untuk membuat sesuatu yang menarik. oke, kejawab. Nah, sekarang Mister kasih waktu untuk ngerjain yang tadi ya. Silakan share screen, Bang. 5 menit cukup nggak kira-kira 5 menit? Boleh share screen? Dua-duanya boleh share screen. Nah, ini kemana, Kak? Oke, ke itu langsung ke kok ada sesuaikan. Nah, kursus. Kursus ya. Iya ya. Nah, sip. Oh, ini ya. Mm-mm. Mister, Ya, ini aku ada yang salah dengan aplikasinya yang kursusnya. kenapa? Coba share screen aja. Udah di besar. Iya, nomor 2 langsung. Kalau berdua langsung ada Elo dulu ya. ya. Apa? Askafin. Arka? Apa? Arka? Oke, Em, ntar. Langsung di next aja itu. Elo. Nggak usah dibaca lagi, Lanjutkan. gak apa-apa. Kayak gini, tiba-tiba masuk ke akunnya. Ini bentar. Oh, Oke. itu kamu loginnya pakai akun Python. Akun yang AI mana? Aduh, tadi akunnya masih. Ini ini akunnya akun Python nih. Oh, beda lagi ya. Berarti bukan yang ini. Iya, betul. Ganti akun. Ini keluar dulu, keluar dulu. Wah. Udah. Kamu ambil Python juga? Iya. Ini apaan? Hah? Sabar. Kayak gini kan? Iya, benar. Next passwordnya itu. Sebentar, aku tes dulu. Sebentar ya. Nah, ini baru bisa nih. Ah, ya sip. Bagus. Masih apaan? Ah, ya udahlah lanjut berarti. Nah, baru akhirnya. Tuh ada berkasnya tuh, Elo.
download berkasnya dulu, bikin klik klik salin berkas tuh. Di sini ya. Iya betul, klik dulu. Hmm. Nah, kamu Hmm. buat salinan dulu ya. Iya, File buat salinan. Pilih menu file. sebentar. Saya baca dulu. Salah. Ini nggak bisa diedit karena kalau belum di itu, kalau belum bikin Oh, salinan. oh gitu. Gimana? Kalau Oh, jadi gimana? Jadi ya komunitas pilih menu file, Oh, nih. File. file buat salinan dulu. Ya, buat salinan. Oh, oke. Kasih nama kamu. Oh, Ya udah nggak namanya. apa-apa, nggak apa-apa. Bisa data diedit set. nanti kok. Hmm. Nah, baru ikutin panduannya. Oke, panduannya apa tuh? Disuruh bikin? Naskah untuk video. Yes. Ah, Kan? Dan yang kamu gunakan jaringan saraf buatan. Wait. Wait. awas, kesempatan cuma 2 kali. Hello, apa Arka? Pilih layanan yang menggunakan jaringan saraf buatan. Ini struktur pindah kita isi sendiri besar. Saraf buatan Iya, sebagai betul isi. in- Diisi sendiri. Hmm. Oh, oke. Oke. Gini ya besar. Mana? Coba. Sesuai yang teks yang ada di bawahnya nih. Tindakan. Ya, Ada tindakannya teksnya. memunculkan apa? Memunculkan Nah, Ada unjuk dalam. bukan. gini. Kalau misal kasih contoh ya, punya Hmm. Mister itu eh, bikinnya ini, Benar. buatkan, tindakannya buatkan ya, minta tolong buatkan, jenis teksnya teks drama, topiknya tentang apa nih yang lagi kita mau buat ya, misalkan bikin kisah tentang si kancil, berarti topiknya tentang si kancil. Untuk apa? Untuk target penontonnya atau pembacanya siapa? Anak-anak. Untuk anak-anak SD kelas 1 misalkan. Keter- Batasi dalam apa? Keterbatasnya dalam 2 halaman, jadi nggak usah terlalu panjang. Gitu. Tadi jenis teksnya apa? Drama berarti gitu ya. Bebas, mau drama, mau mau Hmm. wawancara, Video. itu kan contoh aja. Berarti tindakannya diisi Um, tadi apa? Tolong Ya, tolong buatkan. ah Ya, tolong buatkan buatkan. teks Teksnya di jenis teks ya. Tolong buatkan. Jenis teksnya teks drama drama gitu. bebas Nah, berarti ya. betul. Mister, Ya, Harka. maksudnya tulis kayak gimana di nomor 3? Oke, bentar. Nomor 3 itu. Kamu klik link tulisan berkas tuh. Yang Di oh nomor 2 kan ada tulisan berkas. Di teksnya oh udah. ini. Diklik itu akan muncul file. Tapi filenya dibuat salinan dulu Oh, ya. Oke. Pilih menu file. Menu file mana menu yang file? Sebelah kiri menu file. Menu file. Arka. Pojok kiri atas. Arka, menu file um, di sebelah kiri atas. Menu file. oh ini. Menu file. Klik menu filenya. Make a copy. Ya, artinya kita duplikat dari tempat itu. Kasih nama kamu. Naskah video Arka gitu. Terus kalau udah ini misal tinggal di ini ya Terus make Nah, copy. kalau sudah kamu itu copy tulisan yang dari tabel tersebut ke hmm, ChatGPT. Coba buka link ChatGPT-nya. Jadi tinggal pencet make copy. Iya, itu make a copy betul. Bikin strukturnya dulu ya, Arka ya. Strukturnya tindakannya apa? Minta tolong buatkan. Jenis teksnya apa? Teks drama. Apalagi topiknya tentang kisah apa nih yang kamu mau angkat. Kemudian target penontonnya buat Oh, siapa. Terus batasi dengan misalkan dalam 2 halaman atau dalam 3 halaman misalkan. Nah, nanti kalimat dalam struktur itu kamu copy ke ChatGPT. Nanti hasil yang ada di ChatGPT paste ke tabel yang itu hasil yang diperoleh.
Jadi, oh aku skopin aja berarti ya. Iya, kamu bikin strukturnya dulu. Bikin strukturnya. Tindakannya apa tadi? Buat kan? Bukan situ, bukan situ. Di tabel struktur mana? Nah, Ini tindakan ya betul itu. tulis ini Buat. apa? Iya, tulis, 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 ketik. Buat kan? Buat kan? Nah, jenis Oh, teksnya apa? Teks apa yang mau diperlukan? Teks naskah boleh, biar atau tes teks naskah drama aja dah. boleh. Drama Nah, aja, drama nah, aja. naskahnya jangan di situ. Di Ah, jenis teksnya, di kotak di kolom jenis teks, sampingnya, 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 samping. sampingnya tindakan itu. Oh, Nah, di kolom-kolom samping ini kan ada judulnya tindakan, jenis teks. ya. Nah, teksnya apa tadi? Naskah drama gitu. Oh, Iya. Aku drama udah aja. bisa. Udah dapat Eh, hasilnya? Udah, aku topiknya. bikin ini, aku screenshot tadi ininya, apa tabelnya, terus Oh, di dia langsung, screenshot ya. biar Oke, gampang. coba 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 cek cek. Nah, itu di copy ya, coba. Oke. Dra- Oke. Nah, Drama sip. tentang apa ya? Oh, Sip. belum Bisa selesai dia. drama perang bisa nggak? Bisa, bisa banget. Drama kematian, kematian. Enggak. Udah pasti di situ. Ya, betul Elo. Good job. Nah, sip. Udah selesai di apa di Algonopanya disuruh apa tuh? Coba cek. Algonopanya mana naskah drama? Bentar. Mister, Ya, yang keterbatasnya gimana tadi aku lupa. batasi itu dalam dalam berapa halaman misalkan. Oh, berapa aman? Jadi kan kalau kalau nggak dibatasi bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak ya. Makanya dibatasi maksimal berapa. Cantumkan tuh. Jadi gini. Iya itu udah oke strukturnya kayak gitu ya. Nah itu kamu copy tulisannya. Oh, Itu kok perang apa? Topiknya masuk perang doang. Perangnya perang apa biar jelas. Perang Dunia Tiga. Kita udah tiga belum sih? Belum. Udah oh, belum. Perang udah Dunia dua Dua. itu. Penonton usia umur remaja oke. Nah, Oke, berarti ke ChatGPT berarti ya. ya itu di Oke, copy. Ya kalau kamu paham strukturnya sih nggak usah di copy juga kamu ketik ulang bisa. Kalau udah gimana bisa? Oh, gitu. Iya. Kalau udah, Sabar. Berarti aku sini ya juga berarti. udah. Kurang ngerti Itu coba screenshot di lihat isi di emailnya. Algonovanya disuruh apa coba? Disuruh Disuruh share link kayaknya dah. sharing ya? Berarti Kayaknya suruh, bagikan ini. suruh share link dah. Kamu ya bagikan dulu dapatkan Di linknya. pribadi lagi. Ntar berarti. Hmm. Nah, ini udah. Wait, sebentar. Linknya di kemana? Ditaruh Itu di di, mana? nah dilampirkan di yang Algonova, Algonova mana Algonova? Oh ini Nah ya. di bagian bawah tuh, ya kamu copy paste aja situ. Nah. Bisa share link, bisa bisa kamu upload file juga bisa. Bebas sih. Udah next ya. Di checklist hijau dulu dong. Belum kan Oh selesai itu. sih. Eh, Sebentar. salah keluar. Tiga, tiga, nomor tiga, nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Wah, hilang semua. Oh Udah ini sip. ketutupan tadi. Tadi Udah. belum bisa di Ada checklist. screenshot di Mas Coba Iksan. kirim dulu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tuh, kirim Oh dulu. ini ya. Iya. Screenshot di PC mana? Dah. Hmm. Kan ya. Dah ke atas, checklist. Oh sabar. Dia salah nih. Nyapanya salah ya. Dia ChatGPT. harus lampirkan file, berarti ya udah. Kamu download aja dulu yang file tadi. Yang Download file berarti ya. salinan tadi ya, file download. Bentar. Di file download ya. Downloadnya kemana ya? Ah, Di itu pasti masuknya di folder download biasanya. coba ya. Download PDF aja nggak apa. Di Docs juga nggak apa. Udah, iya PDF nggak apa-apa. Coba masuknya di folder download biasanya. Oh diatur aja berarti. Ke Alganova lagi, Gini aja upload berarti ya. file ya, upload file. Udah belum Arka? Dapat nggak? Sabar lagi ini. Sedang lagi ini. Lagi screenshot sebentar. Oke, kita udah cukup nih waktunya nih. Tadi kasihkan jelasin ya.
Gak apa-apa. Tapi nanti next next pertemuan ingetin ya kalau kelamaan jelasin kita langsung latihan-latihan. Tapi paham kan tugas Nanti yang aja ini, praktik. teman-teman? Paham, Arka paham, paham paham. nggak? Tinggal Paham ya. paham, Kalau paham, tinggal nggak diinin maksud aja. Mister kalau paham kita bisa lampirkan file itu Arka apa Elo yang ada Udah nih klip Kak. berklip Ini ya. udah dilampirkan Udah. udah checklist hijau di atas. Nggak bisa dia. Kok nggak ada? Kok nggak ada sih? Iya Atau yang makanya. dua dua link itu dihapus coba. Gimana tuh hapusnya? Klik dulu klik. Nggak bukan Astaga, klik itu. hampir lah. Eh, di pinggirannya dia ada itu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh dia Ta- Tadi juga pas di kick itu hijau cuman ininya nggak apa ya? ya udah nggak apa-apa next aja langsung. Udah selesaiin aja. Biasanya muncul kuning kalau udah dikirim. Tuh. Hmm. Udah nggak apa-apa sih. Udah. Oke ya, teman-teman Ah, kita sudah selesai belajarnya. Nanti yang belum selesai itu Arka bisa dilanjutkan ya. Oke, Arka paham ya? Hasil dari generate ChatGPT-nya Apa, kamu apa? masukkan di kotak hasil yang di sana ya. Oke ya, Oke, teman-teman kita refleksi dulu sebentar. Hari ini tadi sudah belajar apa materinya? materinya tadi tuh ada tentang apa sih teks dan namanya? gambar. Teks, gambar, visual, audio, terus Mhm. struktur apa sih tadi? Database, terus Mhm, mhm. apa filtering gitu, nyari dari database. Siap betul. Terus Ah, terus apa lagi tadi terakhir? terakhir tadi yang tugas Training, latihan itu? training algoritma. Betul, Algoritma. training algoritma, betul. Ya, training algoritma terus Oke. Oke, sip, cukup segitu. gitu. Berarti teman-teman hari ini senang nggak belajarnya? Seneng Senang bisa. ya? Oke ya. Kita Bagian kepusingan dikit. kepusingan dikit. Oke, nanti kalau kalau minggu depan jelasinnya agak kecepatan, bilang ya Arka ya. Oke, Ya. ya siap. Kita tutup dulu ya, baca doa dulu ya, sekali lagi ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai dari Mister cukup sekian ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, foto, belum Pak, belum Oh ya, foto. boleh. Lihat kamera semua. Satu, satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Oke ya, dari Mister cukup sekian ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Thank you, bisa. Dadah.